Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Aziz. Saya dari SMP Global Mandiri. Hari ini saya mau praktikum untuk menguji keuntungan mekanis pada bidang miring. Saya sudah buatkan gambar kerjanya, nanti bisa saya masukkan di videonya. Nah, di sini tujuan eksperimen ini itu adalah menghitung besar keuntungan mekanis pada bidang miring yang pertama. Yang kedua adalah membandingkan besar keuntungan mekanis berdasarkan teori dengan hasil pengukuran. Nah, alat yang diperlukan itu adalah yang pertama itu adalah kereta dinamik di sini. Nanti ini saya posisikan sebagai pemberat pertama. Berikutnya ada pemberat, ada dua buah pemberat di sini ya. Ini nanti akan menjadi benda pertama, benda kedua semacam ini menjadi benda kedua, dan benda ketiga nanti saya rangkai menjadi ini semacam ini. Berikutnya ada papan bidang miring sudah saya siapkan, sudah ada ukuran panjangnya tinggal dilihat nanti. Terus berikutnya ada dinamometer di sini. Satu set alat statif yang ini, balok penahan statif ini ada dua, jepit penahan sudah disiapkan, dan juga penggaris di sini. Ya, langkah pertama kita rangkai dulu sesuai dengan gambar yang ada di LK. Ya, selanjutnya setelah alat tersusun semacam ini, kita lakukan langkah kerjanya. Yang pertama, susunlah peralatan seperti gambar di bawah ini sudah tersusun. Berikutnya adalah ukur sisi miring dan tinggi. Oke, sisi miringnya di sini ini udah ada penggarisnya di sini, itu adalah 50 cm. Ya, dari ujung sini ke sini kita catat 50 cm di tabel yang udah ada di LK ya. Ukur ketinggiannya 30 cm, tingginya 30 cm. Mengukur berat beban. Sekarang beban yang pertama kita timbang. Ya, sudah dapat angkanya. Nah, beban pertama itu adalah beratnya 0,9 Newton. Kita catat. Berikutnya beban kedua kita tambahkan ke sini. Beban kedua, oh ya, angkanya 1,4 Newton. Oke, kita catat. Berikutnya benda posisi ketiga itu digabung ini semacam ini, dan angkanya oke, terdapat itu adalah 2 Newton ya, sudah kita catat beban 1, 2, 3. Nah, kita lanjutkan mengukur gaya di posisi bidang miring. Dinamometernya atau neraca Pegas ini kita kondisikan di posisi semacam ini kira-kira. Oke, beban pertama. Ya, sudah dapat angkanya. Itu adalah 0,5 Newton. Berikutnya posisi benda kedua ditambahin ini. Udah dapat angkanya juga, itu adalah 0,8 Newton. Dicatat di LK-nya ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi menjadi benda ketiga semacam ini. Oke, dapat angkanya 1,2. Nah, kita udah mendapatkan data tingginya tadi, terus panjang sisi miringnya, berat bebannya 1, 2, 3, dan berikutnya lagi itu adalah gayanya ini sudah kita dapat. Nah, sekarang kita analisis. Ya, setelah kita lakukan analisis perhitungan keuntungan mekanis di perhitungan pertama dengan menghitung keuntungan mekanis dengan rumus jarak kemiringan panjang kemiringan ini dengan
ketinggiannya kita bagi. Karena kita tidak merubah ini semuanya di posisi 1, 2, 3, objek 1, 2, 3 itu sama, itu adalah 50 dibagi 30 cm itu sama dengan 1,667. Tidak kita rubah. Nah, sekarang dengan beban yang berubah-ubah tadi, objek yang pertama yang semacam ini tadi, itu beratnya objek ini adalah 0,9 dan gayanya setelah kita hitung di sini itu adalah 0,5, sehingga keuntungan mekanisnya itu adalah berat bebannya ini dibagi dengan gaya hasil perhitungan di sini itu adalah 0,9 dibagi 0,5 itu adalah 1,8 keuntungan mekanisnya. Di kondisi beban kedua, kita tambahkan bebannya di sini, ini objek kedua semacam ini, itu kita dapatkan keuntungan mekanisnya dengan perhitungan berat dibagi gaya 1,4 beratnya dibagi gayanya 0,8 itu ternyata 1,75. Nah, dan yang terakhir ketika kita tambahkan bebannya di sini, kita dapatkan keuntungan mekanisnya adalah beratnya 2, gayanya 1,2, kita bagi 2 dibagi 1,2 dapatnya adalah 1,667. Nah, di sini ternyata ada variasi ketika menggunakan berat-berat ini. Ya, yang pertama dapatnya 1,8, yang kedua dapatnya 1,75, dan yang ketiga dapatnya 1,667. Yang sama persis dapatnya adalah ketika benda di posisi ketiga ini. Nah, di sini menunjukkan kalau memang hasil perhitungan di prakteknya di sini itu sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan secara teori. Nah, secara eksperimen ada sedikit selisih, itu masih dalam tahap wajar. Ya, dari perhitungan sisi miring dibagi ketinggian dapatnya semuanya 1,6, dan posisi objek yang pertama dapatnya dengan perhitungan berat dibagi gaya itu dapatnya 1,8, yang kedua dapatnya 1,75, yang ketiga 1,67. Itu masih mirip. Jadi secara teori ini terbukti sama. Oke, kira-kira semacam itu praktikum kita kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.